Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat kepada kita semua. Kedua kalinya sholawat salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Tidak lupa kepada dosen saya Bapak Ahmad Ninal Munafidul Ulas BDI MPD yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Semoga diberi kesehatan dan dimudahkan urusannya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Islam dan ekonomi. Ekonomi yakni salah satu cabang ilmu yang mempelajari perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan utama keberadaan sistem ekonomi sendiri adalah dapat menciptakan kesejahteraan yang besar serta merata. Sedangkan ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islami dan didasari 4 pengetahuan yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka dari itu masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakan sesuai dengan ajaran Islam. Islam juga mengatur tentang ekonomi, diantaranya yaitu kewajiban zakat, infak dan sedekah, larangan berjudi dan mengundi nasib dengan panah, membayar pajak. Prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu 1. Tauhid, keesaan Allah. Memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. 2. Adil, keadilan. Memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. 3. Nubuwah, kenabian. Menjadi sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. 4. Khilafah, pemerintahan. Peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Kelima, ma'ad, hasil. Dalam Islam, hasil atau laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Tujuan ekonomi Islam. 1. Kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada normal moral. 2. Persaudaraan dan keadilan. 3. Kesetaraan distribusi pendapatan. 4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ekonomi dalam perspektif Islam. Perspektif ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai masalah-masalah ekonomi yang disandarkan berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. Di dalam konsep ekonomi, para cendekiawan Muslim berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Quran dan hadis Nabi sebagai penuntun kaum muslimin yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang. Salah satu bukti di dalam kehidupan yang aktual misalnya daya jangkau dan daya aturannya di dalam bidang perekonomian umat manusia. Aktivitas perspektif ekonomi dalam Islam bertujuan untuk 1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana. 2. Memenuhi kebutuhan keluarga. 3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang. 4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. 5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, prinsip yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam dapat dirangkum dalam 4 prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Tauhid yaitu melahirkan prinsip-prinsip yang menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat. Ketika seseorang mengesahkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, hal itu akan berimplikasi pada adanya niat yang tulus bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya segala sesuatu bersumber setelah kesudahannya berakhir pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, keadilan dan keseimbangan. Prinsip keadilan merupakan landasan untuk menghasilkan seluruh kebijakan dalam kegiatan ekonomi sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan
dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, kehendak bebas. Ajaran Islam berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kebebasan mutlak dalam berkehendak. Begitupun dengan manusia yang memiliki hak untuk memilih apa yang akan diperbuatnya, bahkan dalam mengambil pekerjaan atau memanfaatkan kekayaannya. Setiap orang diberikan kebebasan dengan cara yang ia sukai. Yang keempat, tanggung jawab. Dalam prinsip ekonomi Islam, kebebasan yang diberikan pada setiap orang untuk berbuat sesuatu dalam mengambil pekerjaan apapun atau memanfaatkan kekayaannya dengan cara yang ia sukai, tentunya harus tetap bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihannya. Selanjutnya kita kepada pajak dalam Islam. Pajak didefinisikan sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah untuk pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Dari definisi ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu pertama, pajak merupakan suatu bentuk pembayaran tunai, artinya seorang mukhalaf harus membayar pajak berupa uang tunai dan tidak berupa barang. Yang kedua, pajak merupakan suatu kewajiban mengikat yang mengharuskan setiap individu untuk menunaikannya. Artinya, ada paksaan yang dapat dilakukan oleh negara kepada rakyatnya untuk menarik pajak tanpa perlu adanya suatu kompromi. Yang ketiga, pajak haruslah digunakan untuk kepentingan umum. Yang keempat, pajak tidak mengharuskan adanya imbalan secara langsung. Artinya, tidak ada syarat bagi wajib pajak untuk memperoleh imbalan yang langsung, tetapi imbalan ini berupa fasilitas yang memanfaatkan dapat dirasakan oleh semua pihak. Yang kelima, pajak adalah tuntutan politik untuk keuangan negara. Artinya pajak ditentukan oleh suatu pemerintahan yang berkuasa pada masa itu. Dari definisi di atas terlihat bahwa pajak merupakan suatu keharusan bagi setiap warga negara yang tidak bisa ditawar lagi. Namun, dari definisi di atas bukan berarti pajak dapat disalahgunakan sebagai bentuk pemerasan penyelenggaraan negara kepada rakyatnya, walaupun hal ini sangat mungkin terjadi. Kaidah-kaidah pembebanan pajak. Segala aktivitas muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah dalam rangka mewujudkan tercapainya maqasid syariah atau tujuan syariah. Salah satu tujuan syariah adalah tercapainya kesejahteraan harta dan kesejahteraan pemilik harta. Keduanya haruslah tercapai sebuah kesepakatan yang mana dalam pembebanan pajak muncul teori-teori guna menjembatani kesepakatan tersebut. Ekonom Inggris bernama Adam Smith telah merancang kaidah-kaidah beban pajak dan memuat 4 teori, yaitu pertama, kaidah keadilan dan persamaan. Keadilan pajak adalah kewajiban pertama yang harus dijunjung tinggi keselamatannya. Adam Smith menjelaskan prinsip melalui komentarnya. Wajib memberikan sumbangsih perlindungan pemerintah untuk menutupi kebutuhan pangan negara sesuai kemampuan mereka yang relatif, yaitu pemilik harta bisa menikmati hartanya dengan perlindungan pemerintah. Dari komentar di atas dapat dilihat bahwa perlindungan masyarakat dalam menutupi beban umum harusnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan, di mana ukurannya terletak pada ukuran pemasukan, dan inilah yang dimaksud dengan kewajiban pajak harus sesuai dengan kemampuan keuangan. Oleh karena itu, pajak dikarenakan atas dasar kelebihan harta, bukan modal harta. Yang kedua, kaidah kepercayaan atau keyakinan. Menurut Adam Smith, pajak harus berdasarkan keyakinan. Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan nilai harga, nisab, kadar, waktu, dan tindakan-tindakan penghasilan yang berkaitan dengan pajak harus jelas. Wajib pajak harus didorong untuk tertib memenuhi kewajiban dengan membayar tepat pada waktunya. Batasan pajak ada pada tindakan untuk terjadinya perubahan atau keadilan. Kecuali dalam keadaan sulit, maka seorang mukhalaf itu ikut serta mengatur kebutuhan pangan dan kewajiban materi. Yang ketiga, kaidah ekonomi. Kaidah ini menghendaki agar sikap pemborosan dan upaya maksimal dalam memperoleh hasil pajak atau sarana lain dalam perpajakan seperti mata uang, transportasi, dan inventarisasi atau yang berkaitan dengan kebutuhan pembayar pajak dihindari sehingga manfaat pajak dapat direalisasikan dengan memperkaya hasil pajak. Yang keempat yaitu sistem pengenaan pajak. Sistem pengenaan pajak yang ada pada masa kini mengacu kepada kaidah-kaidah pembebanan pajak yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut, sistem pengenaan pajak dapat dibedakan menjadi 3.
Pertama, sistem pajak yang progresif, di mana sistem pengenaan pajak ini bertambah nilainya seiring dengan semakin tingginya dasar pajak, seperti tingkat penghasilan wajib pajak, harga barang mewah, dan sebagainya. Akan dikenai pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya. Kedua, sistem pajak proporsional, yaitu pengenaan tarif pajak berdasarkan persentase yang sama untuk nilai objek pajak yang berbeda-beda. Ketiga, sistem pajak yang regresif, yang mana kebalikan dari sistem pajak progresif. Semakin tinggi dasar pajaknya, maka akan semakin rendah persentase yang dibebankannya. Tetapi jumlah yang dibayarkan tetap akan lebih besar untuk nilai pajak yang lebih besar pula. Fungsi dan peranan pajak dalam Islam. Pada prinsipnya, dana pajak digunakan untuk kesejahteraan umum seluruh masyarakat dalam suatu negara, sehingga pajak memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Selain dalam rangka menjaga keberlangsungan roda pemerintahan, pajak juga harus lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi secara umum pajak mempunyai fungsi sebagai public service dan jaminan sosial bagi masyarakat. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah kata, saya mohon minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.